Praktikum Kimia Analitik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryoko Pangestu, Asisten Kimia Analitik S1 Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan praktikum dengan judul Penentuan Vitamin C dalam obat-obatan dengan titrasi redoks. Tujuan praktikum ini adalah, setelah melakukan praktikum ini, diharapkan mahasiswa dapat melakukan analisis dengan metode titrasi redoks dengan benar. Dalam penentuan kadar vitamin C pada sampel makanan, minuman maupun buah-buahan, kita dapat melakukan menggunakan titrasi redoks. Titrasi redoks adalah metode penentuan kuantitatif yang reaksi utamanya adalah reaksi redoks. Reaksi ini hanya dapat berlangsung jika terjadi interaksi dari senyawa unsur ion yang bersifat oksidator dengan unsur senyawa atau ion yang bersifat reduktor. Dalam proses analitik, iodium digunakan sebagai pereaksi oksidasi atau iodimetri, dan ion iodida digunakan sebagai pereaksi reduksi atau iodometri. Iodometri merupakan oksidator yang dianalisis, kemudian direaksikan dengan ion iodida berlebih dititrasi menggunakan natrium tiosulfat, dan indikator digunakan adalah indikator amilum. Vitamin C sebagian besar mengandung senyawa asam askorbat. Jika dioksidasi menghasilkan asam askorbat dehidrat, bantuan 2 elektron. Kemudian asam askorbat jika direaksikan akan menghasilkan reaksi oksidasi terhadap I2, kemudian menghasilkan 2 elektron H+ yang lepas. Jika larutan I2 diberikan secara berlebih ditambah dengan indikator amilum akan menghasilkan iodin dan amilum kompleks yang berwarna biru. Dalam penentuan kadar vitamin C, kita terlebih dahulu melakukan standarisasi larutan tiosulfat, di mana pada standarisasi larutan ini adalah tujuannya untuk mengetahui atau menentukan konsentrasi I2 yang mana akan bertindak sebagai pengoksidasi dalam penentuan kadar vitamin C. Alat yang digunakan pada percobaan kali ini corong gelas, pipet ukur 10 ml, bol pipet, labu Erlenmeyer 100 ml, pipet tetes, labu ukur 50 ml, gelas ukur 100 ml, kaca arloji, pengaduk kaca, sendok sungu, spatula, mortar dan lumpang halu, buret 50 ml, klem, dan statif. Neraca analitik. Bahan yang digunakan pada percobaan ini sampel suplemen makanan, sampel minuman, larutan I2 0,01 normalitas, larutan amilum 1%, padatan natrium tiosulfat, dan Aquades.
Bersihkan neraca analitik dengan kuas. Tutup kembali neraca analitik. Bersihkan kaca arloji dengan tisu. Diletakkan ke neraca analitik dan tutup kembali. Ditekan tombol tir untuk mengkondisikan dalam keadaan 0. Ditimbang padatan natrium tiosulfat 0,24 gram. Tutup kembali, tunggu nilai sampai konstan dan catat nilai yang tertera pada neraca analitik. Setelah menimbang, bersihkan kembali neraca analitik. Standarisasi larutan iodium. Diletakkan burat 50 ml pada klem. Pastikan posisi keran tertutup. Diletakkan corong gelas di atas buret. Siapkan larutan iodium 0,01 N. Dituangkan ke dalam gelas beker 100 ml. Isi buret dengan larutan iodium. Diatur sampai volume 50 ml pada buret. Pastikan berada pada tanda batas atau meniskus. Disiapkan larutan natrium tiosulfat 0,01 N. Dipasang bal pipet pada pipet ukur 10 ml. Diambil 5 ml larutan natrium tiosulfat 0,01 normalitas. Dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml. Diambil 0,5 ml larutan amilum 1%. Dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml. Diletakkan kertas putih pada bagian bawah. Dilakukan titrasi dengan larutan natrium tiosulfat 0,01 normalitas. Ditambahkan sampai larutan berubah warna menjadi biru. Dihentikan titrasi ketika perubahan warna telah terjadi. Ditunjukkan dengan adanya warna biru atau titik akhir titrasi. Dicatat volume iodium yang diperlukan. Titrasi dilakukan sebanyak 3 kali. Diulangi dengan langkah kerja sebelumnya. Bersihkan neraca analitik sebelum digunakan. Dimasukkan kaca arloji. Kemudian tutup kembali. Setelah itu tekan tir. Ditimbang sampel suplemen makanan yang mengandung vitamin C. Tutup kembali. Kemudian dicatat berat sampel. Masukkan sampel ke dalam lumpang alu. Kemudian,
Digerus sampai sampel tersebut halus. Bersihkan kaca arloji, kemudian setelah itu ditimbang. Tutup kembali neraca analitik, tekan tir. Setelah itu kita buka kembali. Ditimbang sampel suplemen makanan yang telah digerus sebanyak 0,2 gram. Tutup kembali sampai nilai konstan, kemudian dicatat berat sampel yang telah ditimbang. Setelah ditimbang, sampel dikeluarkan, kemudian dibersihkan kembali neraca analitik, ditutup dan ditekan tir. Disiapkan sampel tablet vitamin C yang telah ditimbang, dimasukkan ke dalam gelas beker 100 ml. Kaca arloji dibilas dengan Aquades. Ditambahkan Aquades 25 ml. Diaduk sampai homogen. Dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml. Dibilas Aquades dan dimasukkan kembali ke dalam labu ukur. Ditambahkan Aquades sampai tanda batas atau meniskus. Cekungan volume berada pada garis tanda batas atau meniskus. Tutup kembali dan digojok sampai homogen. Larutan sampel yang telah dibuat dipindahkan ke dalam gelas beker 100 ml. Disiapkan pipet ukur 10 ml. Diambil 10 ml larutan sampel. Dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml. Ditambahkan 0,5 ml larutan amilum 1%. Dilakukan titrasi pada sampel dengan larutan iodium. Ditambahkan larutan iodium sampai berubah warna biru. Dihentikan titrasi ketika warna berubah menjadi biru, artinya mencapai titik akhir titrasi. Dicatat volume iodium yang diperlukan dalam titrasi. Diulangi titrasi pada sampel sebanyak 3 kali dengan prosedur yang sama. Preparasi sampel minuman. Pengenceran ini dilakukan sebanyak 50 kali dengan menggunakan labu ukur 50 ml. Dimasukkan sampel ke dalam gelas beker 100 ml. Labu ukur dibilas dengan Aquades. Diambil 1 ml larutan sampel. Pastikan sampai tanda batas meniskus. Dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml. Diencerkan sampai tanda batas atau meniskus. Kemudian ditutup dan larutan digojok sampai homogen. Disiapkan pipet ukur 10 ml.
Diambil 10 ml larutan sampel, dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml. Ditambahkan 0,5 ml larutan amilum 1%. Dilakukan titrasi pada sampel dengan larutan iodium. Ditambahkan larutan iodium sampai berubah warna biru. Dihentikan titrasi ketika warna berubah menjadi biru, artinya mencapai titik akhir titrasi. Dicatat volume iodium yang diperlukan dalam titrasi. Diulangi titrasi pada sampel sebanyak 3 kali dengan prosedur yang sama. Demikianlah praktikum kimia analitik dengan judul penentuan vitamin C dalam obat-obatan dengan titrasi redoks. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.